Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di tanggapan mingguan kali ini saya agak berat untuk melakukan podcast ini karena saking geram dan sedihnya mendengar pemberitaan yang sangat dekat secara konteks dalam tanda kutip dengan saya, yaitu kasus pencabulan yang dilakukan oleh katakanlah Ustadz di sebuah rumah tahfidz yang juga berafiliasi atau terkait dengan sebuah yayasan keagamaan, dan korbannya juga banyak, ada yang bilang 12, ada yang bilang 21, dan lebih mirisnya lagi selain usia korban yang masih remaja, masih di bawah umur 12 tahunan, juga fakta bahwa sebagian korban ini hamil dan diminta untuk melahirkan, dan anak-anak yang lahir ini kemudian tanda kutip dijual oleh orang ini sebagai anak yatim piatu untuk cari dana untuk lembaga pendidikan keislamannya. Dan ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, kok kenapa kejadian sebejat ini, setidak bermoral ini, sebiadab ini bisa terjadi, dan bahkan terjadinya itu dalam kurun waktu yang cukup panjang, 2016, dan baru terungkap tahun ini. Dan ini bikin geram, sedih, dan marah, bukan semata karena, tentu saja karena kemanusiaan, kita sama-sama manusia melihat kejadian yang semengerikan ini, tapi juga karena saya tumbuh dan besar di lingkungan pesantren, kemudian saya juga punya anak perempuan, jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya korban dan keluarga korban dan orang-orang yang akhirnya terdampak langsung dari kejadian tidak bermoral ini. Tapi saya mungkin mau mendiskusikan sedikit tentang kenapa kemudian kok situasi ini, kekerasan seksual ini bisa terjadi di lembaga keislaman, bahkan dalam hal ini konteksnya rumah tahfidz yang seharusnya berisi atau menjadi tempat di mana orang-orang menjaga hafalan Quran dan menjaga nilai-nilai Qurani di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kalau misalkan kita baca beritanya, salah satu iming-iming atau ancaman yang diberikan oleh Harry ini kepada santrinya ketika mereka dipaksa untuk dan diperkosa, dicabuli, adalah bahwa para santri harus taat kepada guru. Dan kita sebagai orang pesantren harus mengakui bahwa memang ada etika belajar di pesantren yang dijaga, dirawat selama puluhan tahun, bahkan mungkin berabad-abad, yang bisa kita lacak dari tradisi tarekat para sufi sebagai cikal bakal munculnya pesantren, yang mana salah satunya adalah dengan kebutuhan untuk respect terhadap kiai, terhadap ustadz, terhadap guru ngaji, bahkan juga harus respect terhadap keluarga para kiai tadi. Nah, dulu etika ini dirawat oleh orang-orang yang memang tidak hanya kompeten dan kredibel dalam pemahaman keislaman, tapi juga sudah menempa hawa nafsunya, sudah menempa dirinya, sehingga godaan-godaan untuk menjadikan etika tersebut sebagai cara agar bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum karena merasa kebal hukum itu tidak terjadi. Nah, ini kenapa kok hari ini terjadi? Ada beberapa sebab yang saya duga. Pertama, memang etika ini sering disalahgunakan dan sering disalahpahami, bahwa respect terhadap guru, terhadap kiai, bahkan konteksnya bisa lebih luas terhadap guru di sekolah pun memang harus, tetapi respect itu harus dalam bingkai kesadaran bahwa kalau misalkan guru, kiai, siapapun yang kita harus wajib respect atau hormati itu mengajak atau memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan moralitas universal, apalagi tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, maka wajib ain hukumnya untuk ditolak. Kalau misalkan memang posisinya tidak memungkinkan bagi kita untuk melawan secara langsung, maka kita bisa seek for help, bisa nyari bantuan untuk mengatasi situasi tersebut. Dan ini berhubungan dengan faktor yang kedua, bahwa masyarakat, keluarga harus menjadi
elemen kontrol sosial terhadap lembaga-lembaga keagamaan yang muncul. Kalau kita berbicara pesantren secara spesifik, ini yang tercatat saja di Kemenag lebih dari 26.000 per 2019. Dan saya hakul yakin bahwa jumlahnya jauh lebih besar karena banyak pesantren lembaga keislaman yang tidak tercatat atau tidak mencatatkan diri secara sadar. Nah, sehingga karena kita tahu bahwa tidak semua pengelola lembaga keislaman ini memang kompeten dan valid dalam keilmuan dan sudah selesai dengan hawa nafsu duniawinya, maka kita perlu untuk tetap menjaga kepastian bahwa lembaga tersebut sehat untuk proses berkembang anak-anak kita, untuk proses belajar anak-anak kita. Kita perlu melakukan cross-check secara berkala dan itu bisa dilakukan oleh semua elemen masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar ponpes atau lembaga tahfidz atau apapun namanya di sekitar itu. Dan yang menarik lagi bagi saya adalah kenapa kok ada segelintir orang, saya tidak mau menyebut oknum karena saya mau mengakui bahwa memang ada segelintir orang yang menggunakan agama, menggunakan justifikasi kewenangannya sebagai guru ngaji untuk melakukan tindakan kekerasan karena dia merasa kebal hukum, adalah karena memang terjadi proses downgrading. Dalam artian kalau dulu untuk seseorang bisa disebut kiai, bisa disebut ulama, itu prosesnya lama bertahun-tahun. Tidak hanya keilmuan yang harus mumpuni, tapi juga bukti bakti terhadap masyarakat, bukti kesalehan ritual dan sosial yang dapat ditunjukkan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga label kiai itu tidak disematkan oleh pribadi masing-masing, tetapi diberikan secara sadar, sukarela, sebagai respect, sebagai penghormatan, sebagai pengakuan dari masyarakat sekitar. Hari ini sebagai orang yang ada di internal lingkaran pesantren, saya menemukan ada gejala di mana beberapa orang kemudian tiba-tiba menyematkan label kiai di namanya dan menyematkan kesan seolah-olah dia mengelola pesantren hanya demi tujuan-tujuan yang mungkin tidak selalu benar. Entah itu tujuannya seperti yang dilakukan oleh Harry, entah itu tujuannya yang bersifat misalkan untuk mencari dana gitu. Karena itu memang terjadi, dan ini adalah sebuah konteks persoalan yang saya kira perlu kita sikapi sama-sama, bahwa etika yang dulu niatannya adalah baik untuk membangun respectful, dan respectful ini saya meyakini sebagai nilai yang perlu kita kembangkan kepada siapapun, itu kemudian dikorupsi oleh sebagian orang untuk melakukan tindakan-tindakan amoral terlepas dari tindakan apapun itu karena merasa kebal hukum, karena merasa bahwa dia harus dihormati, dia tidak akan dipertanyakan, dia tidak akan digugat, dia tidak akan dilawan. Padahal sekali lagi, ketika seseorang mendapat kehormatan untuk dianggap sebagai guru ngaji, sebagai kiai, dia harus mula-mula menaklukkan dirinya sendiri, dia harus mula-mula menjaga marwah itu, menjaga privilege itu, menjaga penghormatan itu dengan sebaik-baiknya, karena pencideraan terhadap hal itu tidak hanya merugikan korbannya terutama, tetapi juga meruntuhkan marwah lembaga keislaman, pesantren, dan seterusnya. Karena saya meyakini bahwa sebetulnya banyak sekali kiai-kiai yang memang masih benar, yang kompeten, yang saleh, yang mengayomi, yang membimbing, tapi memang oknum-oknum. Tapi memang orang-orang ini yang kemudian merugikan dan menjadi presiden buruk gitu. Yang saya meyakini bahwa bisa jadi nanti kelak 10-20 tahun kemudian, jika orang-orang seperti ini masih ada, mungkin akan ada kecenderungan orang tidak lagi percaya terhadap lembaga pendidikan keislaman, dan itu artinya upaya untuk mendiseminasi nilai-nilai dan semangat keberagamaan yang positif, yang moderat, yang wasatiyah itu akan menjadi sangat sulit. Jadi saya bersyukur bahwa hari ini proses hukumnya sudah berjalan, semoga yang terdakwa dihukum seberat-beratnya, dan saya juga berharap, semoga, berdoa dari lubuk hati yang terdalam, semoga para korban dapat melalui proses healing traumanya dengan baik, dan semoga Allah memberikan jalan yang lebih mudah, lebih luas bagi mereka. Selanjutnya adalah bahwa semoga presiden ini menjadi catatan bagi kita semua untuk melakukan kontrol lebih kuat, untuk mendefinisikan respectful terhadap guru ngaji, terhadap kiai sebagai
respectful dalam koridor moralitas universal, dalam koridor nilai-nilai keislaman yang hak, bahwa respectful terhadap guru ngaji, terhadap kiai tidak boleh dimaknai dan tidak boleh menjadikan kiai, ulama, ustadz atau apapun merasa berhak untuk melakukan sesuatu, apalagi terhadap muridnya, yang apalagi terhadap perempuan yang masih di lingkaran masyarakat kita dilihat sebagai second class citizen atau masyarakat kelas 2 sehingga merasa berhak akan dengan mudah didominasi atau disubordinasi dengan sedemikian rupa. Ini menjadi catatan bagi banyak pihak. Dan ya, berikutnya saya ingin menekankan bahwa tidak ada yang salah dari penginstalan nilai respectful terhadap guru ngaji, terhadap guru, terhadap kiai, terhadap ulama, tetapi kita harus sama-sama meyakini bahwa sekali lagi nilai respectful itu harus dibingkai dengan kesadaran moralitas universal dan nilai keislaman, dan menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya kiai yang mendapatkan penghormatan itu, tetapi juga santrinya, masyarakatnya, orang tuanya, untuk sama-sama memastikan bahwa situasi tersebut tidak menjadi landasan, menjadi elemen untuk sebuah kejahatan tidak bermoral terjadi atas nama apapun, karena itu berarti menggadaikan agama untuk harga yang murah. Itu saja untuk tanggapan mingguan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.